Pertama kita ke Aris Wianto terlebih dahulu yang berada di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Selamat siang Aris, bagaimana kondisi terkini di Bandara I Gusti Ngurah Rai? Apakah masih dipadati oleh wisatawan? Ya, selamat siang. Kita dapat saya sampaikan bahwa pada hari ini tanggal 30 Desember harus menjalankan bandara Meratai dan tidak ada penumpukan kendaraan pada saat kemarin di mana kemacetan panjang terjadi dan hari ini masih terus berdatangan wisatawan dari berbagai daerah yang ingin menghabiskan libur tahun baru di sejumlah tempat di Pulau Dewata Bali. Dan Bandara Ngurah Rai mencatat sejak beroperasinya posko Nataru di Bandara Ngurah Rai telah melayani sebanyak 850.000 lebih penumpang, di mana padatan penumpang puncak tertinggi terjadi pada tanggal 22 Desember, di mana pergerakan penumpang Bandara Ngurah Rai melayani sebanyak 75.000 lebih penumpang. Dan di libur Nataru ini pada tanggal 29 Desember kemarin tercatat sebanyak 39.000 wisatawan, baik itu dari mancanegara maupun domestik, tiba di Bandara Ngurah Rai Bali dan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke komisi wisata ke hotel tempat mereka minat akan menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Demikian. Ya Aris, untuk wisatawan di Bali ini didominasi dari negara mana saja Aris? Ya, tentu peringkat pertama yang menyumbang wisatawan terbanyak tentu pertama adalah di Australia dan juga Eropa. Dan saat ini wisatawan Australia memang menjadikan Bali sebagai tujuan utama libur tahun baru mereka, karena mereka menganggap Bali sebagai ibaratnya sebagai rumah kedua bagi mereka, sehingga mereka merasa nyaman dengan keramahan warga Bali dalam hospitality-nya di setiap tempat wisata. Dan mereka juga biasanya akan merayakan tahun baru di Pantai Kuta, di mana nanti akan menjadi salah satu dari lokasi pusat perayaan tahun baru di Bali ini. Lalu untuk puncak dari arus balik, ini diprediksi akan terjadi tanggal berapa Aris, dan antisipasi apa saja yang dilakukan untuk mengantisipasi arus balik nanti? Ya, Dinas Perhubungan Provinsi Bali mengatakan bahwa kepadatan kendaraan atau kemacetan yang di Bandara Ngurah Rai ini masih akan terjadi hingga tanggal 3 Januari. Dan pihak bandara juga telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi peristiwa kemacetan kembali terjadi, di antaranya dengan menyediakan shuttle bus yang akan mengantar wisatawan ke terminal keberangkatan bila terjadi kemacetan panjang. Sementara Polda Bali dan Polresta Denpasar juga akan menyiagakan personilnya di sejumlah titik-titik yang menjadi simpul kemacetan di kawasan Bandara Ngurah Rai sendiri, seperti persimpangan Jalan Kediri dan juga simpang Patung Kuda di Jalan Tuban, dan juga di bundaran Gusti Ngurah Rai tempat exit tol dari Jalan Tol Bali Mandara, di mana pada Jumat kemarin itu titik-titik tersebutlah yang menjadi simpul kemacetan. Sementara selain itu juga para wisatawan juga dihimbau untuk melakukan berangkat lebih awal, mengingat pada libur tahun baru ini puncak penumpang jadi sangat padat di kawasan bandara di Gusti Ngurah Rai. Nah Aris, untuk malam perayaan tahun baru nanti, apakah ada sejumlah ruas jalan di Bali yang akan ditutup, dan jika iya, apakah ada rute alternatif yang direkomendasikan oleh pihak kepolisian Aris? Ya, Polda Bali dan Polresta Denpasar akan melakukan penutupan dan pengalihan arus yang dipusatkan nanti pada dua lokasi pusat perayaan malam tahun baru, yaitu di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana dan Pantai Kuta. Dan untuk di Pantai Kuta sendiri akan dilakukan penutupan pada mulai pukul 16 WITA atau jam 4 sore. Dan para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kuta akan diarahkan untuk
memarkirkan kendaraan di sentral parkir dan kantong-kantong parkir yang disediakan. Di Pantai Kute sendiri nantinya di Jalan Pantai Kute, Jalan Melati, dan Jalan Legian dipastikan akan steril dari kendaraan mulai pukul 16 kita. Dan para wisatawan juga diminta untuk menaati peraturan yang akan ditetapkan oleh kepolisian. Dan selain sementara itu di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana juga direncanakan akan dilakukan penutupan dari jalan arah Sungasan menuju GWK, sehingga diharapkan dengan ketentuan kebijakan penutupan dan pengalihan arus ini diharapkan tidak ada kendaraan yang terparkir di badan jalan sehingga mengganggu perayaan tahun baru nanti. Demikian.